Pasukan Rusia berkumpul lagi di dekat Kiev, dikhawatirkan bersiap untuk serangan baru. Pasukan Rusia yang menyerang Kiev berkumpul kembali di barat laut ibu kota Ukraina tersebut. Gambar satelit menunjukkan pada saat yang sama Inggris memperingatkan bahwa Rusia sekarang dapat merencanakan serangan ke Kiev dalam beberapa hari ke depan. Pasukan serangan utama Rusia di Ukraina Utara telah terhenti di jalan raya utara Kiev sejak hari-hari awal invasi, setelah gagal dalamnya diyakini negara-negara barat sebagai rencana awal untuk serangan kilat di ibu kota. Tetapi gambar yang dirilis oleh perusahaan satelit swasta AS Mashar menunjukkan unit lapis baja milik Rusia bermanuver dan melalui kota-kota dekat Bandara Antonov di Kosmol barat laut Kiev. Kota Gostomel termasuk kota di Ukraina yang telah menjadi lokasi pertempuran sengit sejak Rusia mendaratkan pasukan terjun payung di sana pada hari-hari pertama perang. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan bahwa Rusia kemungkinan sedang berusaha mengatur ulang dan memposisikan kembali pasukannya untuk aktivitas serangan baru dalam beberapa hari mendatang. Pembaharuan mengatakan pasukan darat Rusia masih membuat kemajuan terbatas dengan adanya masalah logistik yang menghambat kemajuan mereka dan perlawanan Ukraina yang cukup kuat. Pasukan Rusia dan Ukraina tampak bersiap untuk pertempuran besar di kota pelabuhan industri strategis selatan Kherson, wilayah yang secara ilegal dicaplok oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan dikenal darurat militer. Dikutip dari IP Jumat 21 Oktober 22, pertempuran dan evakuasi dilaporkan terjadi di wilayah Kherson ketika Moskow mencoba untuk menyerang negara yang disebut itu agar tunduk dengan lebih banyak serangan rudal dan pesawat tak berawak pada infrastruktur penting. Kantor Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa pasukan Ukraina melakukan 15 serangan terhadap benteng Rusia di wilayah Kherson. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukan Kremlin menangkis upaya Ukraina untuk maju dengan tank di desa Shuhanov, Nova, Kamianka, dan Shermovia. Seorang pejabat Rusia di wilayah tersebut, Vladimir Lodiev, mengatakan pasukan Ukraina telah meluncurkan 5 serangan rudal terhadap bendungan Kavkovka dan pembangkit listrik tenaga air sekitar 70 km dari kota Kherson. Dia mengatakan di TV Rusia bahwa jika fasilitas itu dihancurkan, kanal penting yang menyediakan air untuk Crimea yang dicaplok akan terputus. Zelensky juga membalas bahwa Rusia telah menyerang bendungan dan pembangkit listrik dengan rencana untuk ledakannya dalam apa yang disebutnya sebagai terorisme untuk melepaskan 18 juta hektar kubik air dan membanjiri Kherson serta puluhan daerah di mana ratusan ribu orang hidup. Tak satu pun dari klaim ini dapat diverifikasi secara independen. Komandan militer baru Rusia dan Ukraina minggu ini mengakui ancaman ditimbulkan oleh serangan belasan Ukraina ke Kherson, dan Kementerian Pertahanan Inggris menafsirkan pihak berwenang Rusia secara terus-menerus mempertimbangkan penarikan besar-besaran pasukan mereka di daerah barat Sungai Dnieper. Kota Kherson dengan populasi sebelum perang 284.000 adalah salah satu daerah perkotaan pertama yang direbut Rusia ketika menginvasi Ukraina dan tetap menjadi kota terbesar yang dimilikinya. Kota ini adalah target utama bagi kedua belah pihak karena industri utamanya dan pelabuhan sebagai utama. Laporan sabotase dan pembunuhan pejabat Rusia di Kherson telah muncul selama berbulan-bulan yang tampaknya menjadi salah satu gerakan perlawanan Ukraina paling aktif di wilayah pendudukan. Putin sendiri telah mengumumkan darurat militer di wilayah Kherson, Luhansk, Donetsk, dan Zaporizhia pada hari Rabu dalam upaya untuk menegaskan otoritas Rusia di daerah-daerah dicaplok saat ia menghadapi kemunduran medan perang. Mobilisasi pasukan yang bermasalah, meningkatnya kritik di dalam luar negeri dan sanksi internasional. Seiring dengan itu, pejabat Rusia telah mendesak warga untuk mengungsi demi keselamatan mereka dan mengizinkan militer membangun benteng. Para pejabat mengatakan 15.000 penduduk dari sekitar 60.000 diperkirakan telah dipindahkan dari kota dan di daerah sekitarnya. Pasukan Rusia bersiap untuk melakukan pertempuran yang bisa-bisa di wilayah selatan Kherson, kata seorang pejabat senior Ukraina pada Rabu 26 Oktober 22 seperti laporan State Times. Dilaporkan pasukan Rusia di wilayah selatan Kherson telah didorong mundur dalam beberapa pesan terakhir dan beresiko terjebak di tepi barat sampai Dnipro, tempat ibu kota provinsi Kherson berada di tangan Rusia sejak hari-hari awal tangan ke Ukraina 8 bulan. Pihak berwenang yang ditempatkan Rusia sedang mengevakuasi penduduk ke timur, tetapi Oleksiy Artonov, penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan tidak ada tanda bahwa pasukan Rusia bersiap untuk meninggalkan kota itu. Dari 4 provinsi yang dicaplok oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada bulan September, Kherson dibilang yang paling penting secara strategis. Wilayah tersebut mengendalikan satu-satunya rute darat ke semenanjung Crimea yang direbut Rusia pada 2014 dan Molodipro, sungai besar yang membelah Ukraina.
Yuri Shomolsky, anggota Dewan Regional Kherson pro-Ukraina digulingkan mengatakan pihak berwenang yang dibentuk Rusia memberikan tekanan yang semakin besar pada penduduk Kherson untuk pergi. Di wilayah Mykolaiv Utara dan Barat kota Kherson, dua artileri berkecamuk sepanjang hari Selasa, menurut sebuah post dari garis depan di Rybar, saluran pro-Rusia di Telegram. Di distrik Ichakea, utara Kherson, pasukan Ukraina mencoba untuk mengkonsolidasikan posisi mereka, tetapi dipaksa kembali ke garis sebelumnya, kota pos tersebut. Dikatakan militer Ukraina sedang mempersiapkan kemajuan di sepanjang garis depan. Warga mengatakan mereka berharap pasukan Rusia akan segera mundur. Tanpa listrik atau gas dan sedikit makanan atau air minum di daerah itu, banyak penduduk menyelamatkan diri, meninggalkan ternak yang akhirnya berkeliaran di antara selong-selong amunisi yang berserakan di bawah. Di timur laut, pasukan Rusia terus berusaha merebut kota Bakhmut yang terletak di jalan utama menuju kota Shofiak dan Karmatov di wilayah Donetsk, kata staf umum Ukraina pada Rabu. Rusia kepada Dewan Keamanan PBB pada Selasa mengatakan Ukraina sedang bersiap untuk menggunakan bom kotor, sebuah pernyataan yang dibantah oleh pejabat Barat dan Ukraina sebagai dalih palsu untuk mengintensifkan perang. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polsky mengatakan bukti telah dibagikan dengan rekan-rekan Barat. Presiden Zelensky berkilah tuduhan Rusia menunjukkan Moskow berencana menggunakan senjata nuklir taktis dan akan berusaha menyalahkan Kiev. Biden kemudian berbicara melalui telepon dengan Perdana Menteri Inggris yang baru Rishi Sunak yang mereka sepakat tentang pentingnya mendukung Ukraina, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. Sebagai tanggapan nyata atas tuduhan Moskow, pengawas nuklir PBB IAEA mengatakan sedang bersiap untuk mengirim inspektur ke duta situs Ukraina yang tidak dikenal atas permintaan Kiev. Keduanya sudah tunduk pada inspeksinya. Menlu Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada wartawan, inspektur IAEA akan menerima akses penuh dan dia meminta Moskow untuk menunjukkan transparansi yang sama. Sejak pasukan Rusia menderita kekalahan besar pada bulan September, Putin melipat gandakan kekuatan, memanggil ratusan ribu tentara cadangan, mengumumkan pencaplokan wilayah diduduki dan berulang kali mengancam akan menggunakan senjata nuklir.